Karena kalau kita bugar untuk bekerja itu jadi Semangat. Iya betul. Kalau kita ndak bugar, loyo, stres jadinya ya. Jadi kerjanya di kantoran atau di mana ya ndak menghasilkan. Halo, kembali lagi kita di acara podcast Suara Adaptif, yaitu media informasi tentang kegiatan olahraga masyarakat yang inklusif, inovatif, akomodatif, dan berdampak bagi masyarakat Bulungan. Bersama saya, Neng Kokom di sini, kita akan berbincang dengan tamu atau narasumber kita pada malam hari ini, yaitu dari Wakil Ketua 4 Kormi Provinsi Kalimantan Utara. Kita panggilnya Abang atau Kanda ini ya. Kanda aja. Kanda, oke. Kanda Kriya Amansyah. Gimana Kanda kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat, baik. Sebelumnya terima kasih ya udah Kanda punya waktu kesini mampir ke acara podcast kita pada hari ini dengan kesibukan mungkin yang lebih padat kali ya. Gitu. Jadi sehat? Alhamdulillah. Sehat. Gimana kalau kita kasih salam Kormi dulu? Wah, wajib itu. Wajib. Jadi biar kita lebih gimana gitu ya. Yeah. Salam Kormi. Sehat, bugar, gembira, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Aduh, ini kayaknya kita harus lebih semangat harus lagi sehat, karena kita bugar. kan membangkitkan tentang olahraga. Jadi kita juga pribadi kita juga harus lebih sehat, segar, bugar. Betul. Gitu. Gimana Kanda? Betul. Kanda, ini dong kita kan karena ini mau pengenalan tentang Kormi khususnya di Kabupaten Bulungan. Kebetulan kan Kanda sebagai Wakil Ketua 4 di Kormi Provinsi Kalimantan Utara. Betul. Nah, ini apa sih Kormi dan perbedaannya dengan KONI itu apa? Gimana dong, bisa dijelasin? Jadi perbedaan Kormi dengan KONI itu, kalau Kormi itu olahraga tapi yang menyentuh ke masyarakat. Kalau KONI itu atlet-atletnya prestasi, jenjang prestasi dia. Kalau di Kormi tidak ada jenjang prestasinya. Dia hanya untuk mengembalikan olahraga-olahraga yang mungkin dulunya itu ada di masyarakat, mungkin sekarang ini sudah tidak ada akibat dari teknologi yang semakin maju. Perkembangan zaman. Jadi olahraga-olahraga yang tradisional itu sudah hampir punah. Betul. Jadi itu aja perbedaannya. Semua itu sama aja, sama. Di Kormi ada panahan, di KONI juga ada, di Kormi ada skateboard. KONI ada juga skateboard. Cuma yang membedakan itu peralatannya mungkin ya. Yeah. Peralatan untuk bertanding apa segala macam. Kalau di Kormi itu dia masih sifatnya tradisional. Iya. Karena sesuai dengan ininya olahraga masyarakat. Betul. Oh gitu. Jadi kalau dari struktur organisasi Kormi ini gimana, dari pusat hingga kabupaten kota itu gimana ya Kanda? Strukturnya sama aja dengan organisasi olahraga yang lain. Kan hampir sama dengan KONI. Kami juga punya di pusat, di provinsi, terus di kabupaten kota itu ada 5. Ada 5 kabupaten khusus di kota. Kaltara di sini. 5 kabupaten kota. Terus menurut Kanda nih, perkembangan Kormi di Kalimantan Utara saat ini gimana? Alhamdulillah, kalau untuk saat ini Kormi di Kaltara itu sudah semakin dikenal oleh masyarakat, khususnya di Kaltara ini ya. Apalagi sejak kita sudah mengikuti di Fornas NTB yang ke-8 itu. Itu perdana ya? Bukan. Kalau di pengurusan kami yang perdana. Jadi di Kormi itu sudah 3 kali mengikuti Fornas. Terakhir yang di NTB kemarin, yang ke-8, kami mengirim atlet Kormi itu sekitar 116 orang. 116 ada dapat penghargaan. Medali emas
Ada perunggu. Ada Ada perunggu. perunggu juga. Jadi kami mengikuti itu ada kayak BKI. Mm-mm. BKI itu bela diri Kempo Indonesia. Itu menyumbangkan emas 2. Emas 2 luar biasa. Terus panahan perak dapat. Menembak Dapat juga dan medali. medali emas ya kalau nggak salah emas ya. Iya. Nah, Banyak. Ada 11 medali kita peroleh kemarin. berarti udah mulai dipublikasikan, Iya. udah mulai digenjot nih ya Korminya gitu ya Bang. Iya. Terus apa tantangan terbesar pengembangan olahraga masyarakat di Kalimantan Utara? Tantangannya nih apa sih gitu? Kalau tantangan itu ya namanya kita ini ingin mengembalikan lagi olahraga tradisional. Tantangan kita itu pasti ada, terutama dengan banyaknya sekarang olahraga-olahraga yang sifatnya sudah modern kayak PlayStation. Iya. PlayStation kan dengan Mobile Mobile gitu Legend ya. itu kan dipertandingkan juga Iya. di KONI. Di KONI ada ya Ya. pertandingannya. Jadi Itu itulah biasanya tantangan kami anak-anak tuh. anak-anak Gen Z gitu yang berminat ya. Nah ini bagaimana kita ini di Kormi untuk memperkenalkan olahraga masyarakat kepada generasi-generasi muda. Penerus. Tantangannya itu kita harus mulai dari usia 10-12 dari SD, SMP. Jadi kita harus memperkenalkan itu mulai dari dini. Iya. Itu tantangannya itu dan sangat bukan sulit sih, tapi untuk memberikan mereka itu pemahaman, terus mengajak mereka untuk mencintai olahraga tradisional itu. Ya mudah-mudahan di kemudian hari saya berharap Kormi Bulungan bisa membantu Kormi Provinsi untuk bersama-sama mendekati sekolah-sekolah tingkat SD, SMP kan usia-usia itu kan atau SD, SMP itu kan di bawah naungan kabupaten kota. Dalam hal ini kan bupati kan. Nah, itu kan wilayah mereka. Jadi kami berharap nanti Kormi Bulungan itu bersama-sama berkolaborasi untuk bagaimana anak-anak muda ini jadi bisa mencintai olahraga kita tradisional. mulai dari sekolah. Kayak Itu goes to lebih school bagus. gitu ya. Berarti nanti kita kayak betul sekali. main-main deh, jemput bola kita ke beberapa sekolah mulai dari SMP, SMA Betul. mungkin kan. Jadi Betul. mereka lebih mengenal Kormi itu seperti apa sih olahraganya, ternyata lebih menarik gitu kan. Walaupun olahraganya olahraga tradisional, olahraga masyarakat gitu ya Kanda. Apalagi kan sekarang ada kebijakan dari menteri bahwa anak umur di bawah 16 tahun itu kan tidak boleh mempergunakan handphone. Iya, Jadi gadget ya. bagaimana Kormi ini bisa masuk ke situ memperkenalkan olahraga tradisional ini kepada mereka-mereka. Generasi-generasi Gen Jadi Z. mereka tetap ada kegiatan, ada olahraga, tetap sehat, tetap bugar. Iya, tanpa ketergantungan dengan gadget kan. Betul. Betul gitu. Terus ini Kanda, gimana tuh strategi memperluas partisipasi masyarakat terhadap aktivitas olahraga gitu. Jadi partisipasinya gitu. Kalau kita berbicara strategi, saya rasa kita harus duduk bersama, menyatukan persepsi dengan kabupaten kota. Kan setiap kabupaten kota itu kan berbeda. Berbeda. Ada yang mungkin strateginya harus digenjot keras, ada yang agak lembut, Slow. ada yang ya sambil jalan, sambil kita menata. Jadi strateginya kami tetap berkolaborasi dengan kabupaten kota untuk sama-sama membangun membangun Kormi
di Kalimantan Utara. Strateginya kami tetap mengajak Kormi kabupaten kota. Berkolaborasi bersama jadi gitu ya. Betul. Jadi Kormi lebih wow lagi, terkenal lagi di Kalimantan Utara gitu. Betul. Terus ini ada lagi bagaimana sinergi antara Kormi provinsi dengan kabupaten kota. Berarti yang tadi itu ya Kanda. Jadi kita harus berkolaborasi biar semakin maju jaya. Jadi ada juga dari kabupaten kota itu semangat juga kalau misalkan kita juga dari yang provinsi kan merangkul kita semua yang ada di kabupaten kota. Harus itu. Harus. Dirangkul. Kabupaten kota harus dirangkul untuk menyehatkan masyarakat di dalam olahraga biar mereka tetap bugar. Karena kalau kita bugar untuk bekerja itu jadi Semangat. Iya betul. Kalau kita tidak bugar, loyo, Stres jadinya ya. Jadi kerjanya di kantoran atau di mana ya tidak menghasilkan. Iya betul. Dengan olahraga jadi kita semuanya energik gitu ya. Betul. Jadi berdampak juga kan Kanda sama kegiatan kita dari keseharian kita juga akan berdampak kalau kita juga sehat. Betul. Gitu. Terus Kanda ini apa peran pemerintah dalam mendukung Kormi? Peran pemerintah saya lihat saat ini peran pemerintah cukup bagus dalam membantu Kormi. Seperti yang sudah dilakukan, Kormi sudah sering mengirim atletnya ke Fornas. Itu tidak lepas dari bantuan pemerintah. Jadi pemerintah provinsi, khususnya kalau di kami provinsi yang dalam hal ini waktu ke Fornas, pemerintah provinsi sangat membantu, perannya cukup membantu kegiatan-kegiatan di Kormi, baik itu yang seperti yang saya sebutkan tadi ke Fornas. Terus kalau ada kegiatan-kegiatan di tingkat provinsi, peran pemerintah sangat bagus. Dia support sekali dia. Pemerintah sangat support. Jadi semangat juga kita kalau disupport oleh pemerintah ya kan ya. Tapi kita tetap harus meningkatkan prestasi atlet-atlet di Kormi. Jangan sudah disupport baik oleh pemerintah, terus tokoh-tokoh masyarakat sudah mensupport, terus kita yang lemah malah ya. Kita tidak bisa meningkatkan pembinaan. Nah itu sama aja. Betul. Jalan kosong kalau kita tidak bisa. Iya, udah disupport harus kita lebih greget lagi. Betul. Harus kita tetap menjaga juga kepercayaannya pemerintah yang sudah diberikan, sudah disupport, betul Kanda. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir. Apa nih target utama Kormi Kaltara dalam beberapa tahun ke depan? Untuk beberapa tahun ke depan yang pasti target utama Kormi itu ya membuat masyarakat Kaltara itu sehat, bugar. Itu yang target utama. Karena kalau kita tidak sehat dan bugar, untuk menciptakan sumber daya manusia itu berat jadinya. Karena kalau biar kita punya sumber daya manusia yang dalam hal ini umpama pendidikannya apa segala macam, tapi kalau dia tidak sehat, tidak bugar, sakit-sakitan, loyo, itu ndak menciptakan sumber daya manusia yang unggul jadinya kalau kita tidak sehat. Jadi target utama ke depan itu kita akan mengajak masyarakat untuk berolahraga agar dia bisa sehat, bugar, bahagia. Bahagia itu kan hal yang wajib untuk di setiap masyarakat. Bagaimana kalau masyarakatnya itu tidak bahagia? Iya. Bisa tidak kondusif masyarakatnya jadinya.